Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal menyelami sebuah analisis yang, jujur saja, sangat memukau. Kita akan melihat secara objektif bagaimana ayat-ayat dari sebuah teks yang usianya udah 1400 tahun, yaitu Al-Quran, disandingkan dengan penemuan sains modern yang usianya relatif masih sangat baru. Dari situlah muncul satu pertanyaan besar. Gimana ceritanya sebuah teks dari 1400 tahun yang lalu bisa mendeskripsikan konsep-konsep astrofisika modern yang rumit? Nah, pembahasan kita ini sama sekali nggak bertujuan untuk mengambil pihak tertentu ya. Kita murni menelaah paralel atau kesamaan yang mengejutkan antara kitab kuno ini dengan bukti-bukti empiris yang kita punya sekarang. Untuk menjawab rasa penasaran itu, kita udah siapin peta jalan nih. Kita bakal menelusuri 4 topik utama. Mulai dari yang paling masif, yaitu asal-usul semesta, turun ke orbit kosmos, masuk ke sains gerhana, dan terakhir kita akan zoom in ke bumi untuk melihat siklus air. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke bagian pertama, asal-usul semesta, membahas soal Big Bang dan asap kosmos. Coba bayangin pemahaman kita soal alam semesta yang terus mengembang itu sebenarnya baru benar-benar solid di abad ke-20 loh. Di tahun 1920, Alexander Friedman membuktikan kalau alam semesta kita ini memang mengembang. Terus berlanjut di tahun 1931, Georges Lemaître mengajukan teori Big Bang. Dan puncaknya di tahun 1977, seorang peraih Nobel bernama Steven Weinberg mempublikasikan bahwa alam semesta purba pada dasarnya adalah kumpulan gas dan asap. Nah, disinilah paralel itu terlihat sangat jelas. Teks kuno dari surat Al-Anbiya dan Fussilat secara spesifik menyebutkan bahwa langit dan bumi dulunya menyatu sebelum akhirnya dipisahkan, dan langit pada saat itu kondisinya berupa asap. Menariknya, rumusan kosmologi modern dari Steven Weinberg tadi menyatakan hal yang persis sama. Alam semesta di awal pembentukannya adalah awan asap tebal dengan gas yang sangat panas. Akurat banget kan? Kesejajaran ini ternyata juga memicu reaksi luar biasa dari komunitas ilmiah. Dr. Alfred Kroner, seorang pakar geologi ternama, sampai mengekspresikan kekagumannya. Buat beliau, rasanya mustahil ada seseorang di masa lalu yang bisa menyimpulkan sendiri bahwa bumi dan langit punya asal-usul yang sama, apalagi tanpa instrumen observasi modern seperti yang kita punya sekarang. Bergerak dari asal mula alam semesta, kita masuk ke bagian kedua, orbit kosmos, di mana kita bakal bahas tentang pergerakan matahari. Selama berabad-abad, umat manusia itu debat panjang banget soal posisi tata surya kita. Ingat nggak sejarahnya? Dari model geosentris Ptolemy yang menempatkan bumi di tengah, lalu bergeser ke model heliosentrisnya Copernicus dan Kepler yang bilang matahari yang di tengah. Tapi, sains modern akhirnya membongkar itu semua. Ternyata, matahari itu nggak diam. Dia terus bergerak mengorbit pusat galaksi Bima Sakti. Dan tahukah kalian berapa kecepatannya? Matahari kita itu melesat di ruang angkasa dengan kecepatan fantastis, yaitu 150 mil per detik. Bayangin aja. Tapi saking luasnya galaksi kita, dengan kecepatan segila itu pun, matahari butuh waktu lebih dari 200 juta tahun cuma buat menyelesaikan satu putaran penuh. Fakta astronomi ini ternyata beresonansi kuat dengan ayat-ayat kuno tersebut. Di surat Al-Anbiya dan Yasin, diindikasikan bahwa matahari dan bulan masing-masing beredar atau mengapung di dalam garis edarnya. Hal ini sangat sejalan dengan pengamatan modern tentang fenomena sunspot atau bintik matahari yang membuktikan bahwa matahari juga berotasi pada porosnya sendiri. Pergerakannya begitu presisi, persis seperti deskripsi kuno yang menyatakan bahwa malam tidak akan pernah dapat mendahului siang. Sekarang kita turun sedikit lebih dekat ke bumi di bagian ketiga, sains gerhana. Di sini, kita bakal menjembatani fenomena kosmos dengan psikologi manusia. Secara ilmiah, mekanika gerhana itu sebetulnya indah dan cukup sederhana. Berdasarkan definisi NASA, gerhana matahari terjadi di siang hari, pas bulan memblokir cahaya matahari ke bumi. Sebaliknya, gerhana bulan terjadi di malam hari, dan kali ini giliran bumi yang menghalangi cahaya matahari ke bulan, yang bikin bulan tampak memudar atau bahkan kemerahan. Tapi, fenomena kosmik ini ternyata punya dampak emosional yang mendalam loh. Sebuah studi psikologi terbaru di tahun 2023 oleh Dr. Kate Russo menemukan fakta bahwa melihat gerhana itu memicu gelombang otak beramplitudo tinggi yang menghasilkan rasa kagum luar biasa dan dorongan introspeksi. Yang bikin merinding, ribuan tahun yang lalu, catatan hadis menunjukkan reaksi yang sangat mirip.
Nabi Muhammad menekankan bahwa gerhana adalah tanda kekuasaan Tuhan yang memang bertujuan untuk menginspirasi rasa kagum, bukan sesuatu yang harus ditakuti sebagai pertanda buruk soal hidup dan mati. Dan akhirnya, kita tiba di bagian keempat, di tingkat yang paling mikro, siklus air bumi. Kita akan membedah fisika, awan, dan hujan. Kalau kita cermati, teks kuno ini dengan sangat apik menjabarkan sistem siklus air yang mekanismenya baru benar-benar utuh dipahami dalam 1 abad terakhir. Semuanya dijabarkan secara berurutan, mulai dari penguapan yang digerakkan oleh panas matahari yang terik, peran angin yang mengawinkan atau mengumpulkan awan, turunnya hujan dan es dari formasi awan yang bertumpuk, hingga bagaimana air tanah terserap dan tersimpan dengan aman selama berabad-abad. Padahal, kita tahu fisika meteorologi modern itu luar biasa kompleks. Contohnya, ada yang namanya proses Bergeron-Van de Syn, seperti yang dijelaskan dalam buku B.J. Mason yang membahas bagaimana kristal es dan tetesan air berinteraksi di dalam awan untuk menciptakan hujan. Proses ini baru dipahami di era modern. Tapi luar biasanya, penjelasan fisika mutakhir tentang kristal es ini sangat mencerminkan penjabaran teks kuno soal es yang jatuh dari awan yang bertumpuk menyerupai pegunungan. Selain itu, analisis sumber ini juga menyoroti satu fakta geologis menakjubkan yang mungkin jarang kita pikirkan. Air tanah bawah permukaan itu diawetkan secara alami selama ratusan tahun loh, tanpa membusuk atau rusak. Coba bayangin, kalau kita menyimpan air di wadah biasa, pasti akan cepat keruh kan? Kemampuan pelestarian alami yang luar biasa ini terhubung langsung dengan apa yang dijabarkan dalam ayat kuno di surat Al-Hijr. Nah, setelah semua penjabaran tadi, kita ditinggalkan dengan satu pertanyaan besar nih buat direnungkan. Bagaimana mungkin pengetahuan yang begitu presisi, mulai dari asal mula alam semesta, orbit kosmik, sampai ke detail ilmu bumi dan siklus air, bisa terdokumentasi dengan sangat akurat 1400 tahun yang lalu? Ini jelas mengundang kita untuk terus mengeksplorasi misteri abadi antara peninggalan masa lalu dan sains di hari ini. Terima kasih banyak udah menemani bedah materi kali ini. Semoga wawasan baru ini bermanfaat buat kalian dan sampai jumpa di pembahasan seru selanjutnya.